Sore Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Yang kami hormati, Bapak Ahmad Syahirul Alim LC MPDI, selaku narasumber pada sore hari ini. Yang kami hormati dosen dan tenaga pendidik ilmu ekonomi syariah. Yang kami hormati dan yang kami banggakan peserta Karesek Talk pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih diberikan nikmat, sehat, dan rezeki sehingga dapat hadir dalam Karesek Talk pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang dipenuhi dengan kemuliaannya, melalui apa yang beliau sampaikan di dalam Al-Quran dan hadis, dan senantiasa kita mengharapkan syafaat dan yaumil kiamah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali rasanya, saya, Nafis Ataya dari XR 59, bisa menemani teman-teman semua sebagai Master of Ceremony dalam Karesek Talk yang akan membahas topik mengenai boykot dalam timbangan fikih dan ekonomi Islam. Dan alhamdulillahnya narasumber pada sore hari ini Bapak Ahmad Syahirul Alim LC MPDI telah hadir pada Zoom meeting pada sore hari ini. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Bapak, bagaimana sekarang kita Boleh? membahas mengenai boykot dalam timbangan fikih dan Ya, ekonomi Islam gitu kan, menyikapi gitu dari apa ya namanya fenomena gitu Pak yang terjadi kan akhir-akhir ini tentang bombardir Israel terhadap warga Palestina kan membuat kita gitu kayak ngeboikot gitu produk-produk dari Amerika gitu. Nah, tapi itu gimana sih pandangannya gitu dari fikih dan ekonomi Islam itu sendiri gitu. Nah, seperti itu Pak. baik. Ya betul. Ini nanti kita yang akan bahas ya terkait dengan boykot ini, ya kan? Yang terjadi sekarang kan kemarahan ya tengah-tengah umat Islam dengan apa yang terjadi ya di Gaza. Nah, kita sebagai umat Islam boleh marah. Nah, tapi boykot ini bagaimana hukumnya? Ini harus berdasarkan kepada dalil. Tidak boleh hanya berdasarkan kepada apa karena kita marah atau itu saja ya, bukan karena pendapat kita saja. Baik, kita nanti akan bahas. Saya mungkin langsung share screen langsung dimulai saja ya. Boleh Pak, langsung saja kita mulai. Ya. eh nah ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul ya di Keresek Talk ini secara online. Judulnya ini pembincangan ringan ya, tapi saya kira ini nggak terlalu ringan-ringan banget ya. Tapi kita coba ya supaya kita ringankan ya terkait dengan boykot ini ya. Jadi kan banyak sekali mungkin yang berbeda pendapat atau mungkin kita temukan, wah ini boykot, tapi boykot itu nanti dampak buruk kepada kita gitu ya. Nah ini kita ingin mencari pertama dari sisi hukum, yang kedua kita ingin tahu sebetulnya secara ekonominya itu bagaimana sih boykot itu. Nah pengaruh atau tidak gitu ya. Atau yang kemudian bagaimana yang seharusnya boykot itu dilakukan ya kalau memang boykot yang berjalan selama ini tidak berpengaruh. Baik. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas Gaza saat ini, kemudian boykot, ya kaidah fikihnya, hukum fikihnya, dan boykot dan ekonomi, kemudian kesimpulan. Ya, jujurnya ini tidak lengkap-lengkap banget. Ini masih jauh yang mungkin
ya menjadi sebetulnya tema yang bisa ya teman-teman gali nanti. Ya ini yang kemudian yang kita perlu lihat ya Gaza saat ini ya kondisi ya yang terjadi ya di Gaza maaf saat ini ya. Jadi kita bisa bayangkan Israel itu sudah menjatuhkan bom ya dengan 12.000 target yang bomnya itu setara dengan 25.000 ton bom ya. Yang kalau lihat di pinggir tuh ada gambar yang kecil itu adalah share. Kalau dibandingkan ya ada yang gambar yang kuning ini ya kalau teman-teman bisa lihat. Ini kalau dibandingkan dengan bom nuklir sekalipun ya itu dia 2 kali lipatnya bom nuklir. Bom nuklir itu yang dijatuhkan satu bom nuklir di Hiroshima itu yaitu setara ya 15.000 ton ya. Sedangkan luas Gaza itu adalah sepertiganya kota Hiroshima. Kita bisa bayangkan ya apa yang kemudian terjadi. Ya 10.500 korban jiwa, yang 4.300-nya adalah anak-anak. Ya, ini tentu saja hal yang mengerikan. Dan masih ada lagi sekitar 2.600 itu di bawah reruntuhan. Ya, di bawah rumah-rumah yang runtuh. Karena dari yang kena itu ada sekitar 222.000 rumah yang hancur dan 40 ribunya itu sudah rata dengan tanah. Yang baru runtuhan itu sekitar 2.600 ya, dan ada 1.350 anak. Ya, dan mereka menghancurkan bukan hanya rumah, mereka menghancurkan sekolah, mereka menghancurkan unit kesehatan, diantaranya rumah sakit yang diserang, kemudian juga ya mereka menghancurkan tempat ibadah, ya, baik itu kemudian seperti masjid, begitu juga dengan gereja, mereka menghancurkan ambulan, ya, ambulan yang membawa orang sakit, ya, membawa korban di bom dan lain sebagainya, dan mereka menghancurkan bukan hanya itu tempat, ya, di sini pembuatan roti, kalau dalam bahasa Arab namanya makhbaz. Jadi orang Arab itu sumber utama makanannya itu adalah roti, ya. Jadi kalau makhbaznya ini hancur, ya mereka pasti akan kelaparan. Dan ini yang dihancurkan adalah apa toko-toko roti yang besar gitu ya. Jadi pabrik-pabrik roti yang besar di sana dihancurkan. Nah, sekarang ini ya info yang terakhir yang mengancam warga Gaza ya bukan lagi bom, tetapi adalah kelaparan dan kehausan. Ya, karena ada fasilitas air di sana sudah rusak semuanya. Ya, walaupun sebetulnya ada fasilitas air itu sudah tercemar, nah sekarang semuanya sudah rusak dan bisa dipakai. Dan ketika ada apa mobil yang akan membawa bantuan air, mobilnya dibom. Ya, bantuan air minum mobilnya dibom dan itu terjadi di perbatasan Rafah. Ya, ini yang kemudian terjadi saat ini. Maka ya secara apa nurani kita pasti akan marah dengan apa yang terjadi di Palestina. Tidak mungkin ya tidak marah ya. Tidak mungkin ya dia tidak apa terbakar gitu ya. Nah, emosinya. Hey, ini terkait dengan boykot. Ya, ini ada definisi-definisi boykot yang oleh para peneliti. Intinya, boykot itu adalah keputusan untuk tidak membeli, ya. Yang pada awalnya itu adalah hak pribadi, yang kemudian dikolektifkan menjadi sebuah gerakan, ya. Yang gerakan ini, ya, baik itu membawa motif politik atau motif agama atau yang lain sebagainya, ya, yang ditujukan kepada apa perusahaan tertentu atau negara tertentu, ya. Boykot itu bisa dengan boykot secara akademik, secara budaya, dan diantaranya adalah boykot secara ekonomi yang kita ini ya sekarang ini banyak digaungkan. Nah, boykot ini lama-lama dia tidak hanya sebagai sebuah keputusan, tapi dia menjadi sebuah gerakan ya untuk menghukum perusahaan yang perusahaan itu dianggap ya melakukan kejahatan ya atau perusahaan itu me, mensupport ya mendanai mensupport ya atau mendukung ya kejahatan ya ini baik. Nah, apa dampaknya dari boykot? Ya,
Tentu saja banyak, karena sekarang ini boykot ini bukan hanya sebatas ya misalnya gerakan di lapangan, tapi juga sudah merupakan ada gerakan di media sosial dan lain sebagainya, sehingga dampaknya ini menjadi lebih besar ya. Jadi boykot secara kolektif dia bisa membahayakan, menurunkan performa ya, dan menurunkan market share ya, brand image menjadi buruk ya, dan publikasinya dia menjadi jelek ketika kemudian terkena boykot ini, yang pada akhirnya jika perusahaan itu mau bertahan ya, kalau kemudian terus diserang oleh ya aksi boykot ini, pasti dia akan merubah kebijakannya, itu yang diharapkan. Baik, nah sekarang mungkin ada yang tanya, emang Rasulullah pernah memboikot ya? Memang di zaman Rasulullah dulu ada boykot. Rasulullah pernah memboikot musuh. Rasulullah tuh beli dari orang Yahudi, ya. Padahal ada perang dengan orang Yahudi. Rasulullah bermuamalah dengan orang Yahudi biasa saja. Ini berarti yang seperti itu dia belum memperdalami ya sejarah. Jadi dalam sejarahnya Rasulullah melakukan boykot, ya. Boykot yang pertama kali dilakukan adalah mempersempit jalur-jalur perdagangan ya orang-orang Quraisy. Jadi ketika Rasulullah pindah ya ke Madinah, itu Rasulullah mempersempit jalur-jalur perdagangan dengan apa? Dengan cara mengirimkan ya pasukan-pasukan ke tempat di mana yang menjadi apa? Kabilah-kabilah yang menjadi sekutunya orang-orang Quraisy ya. Jadi orang Quraisy itu ada perjalanan dagang yang diamankan tentu dengan sekutunya, mereka punya kesepakatan ya dengan kabilah-kabilah itu. Nah, kabilah-kabilah Rasulullah SAW ya, supaya jalur perdagangannya itu menjadi sempit ya. Nah, ini yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah mengirimkan pasukan, dan ketika mengirim pasukan itu Rasul berpesan ya, apa, berperanglah kepada ya, perangilah kabilah ini karena di situ ya ada dagangannya orang-orang Quraisy. Jadi itu perintahnya Rasulullah ya kepada sahabat ketika itu. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah ya, yang menyebabkan terjadinya perang Badar adalah karena Rasulullah ingin ya mengambil barang dagangan orang-orang Quraisy ya sebagai ganti dari harta yang mereka ambil ketika dulu ya mereka hijrah. Jadi ketika mereka hijrah, mereka meninggalkan barang-barang mereka di rumah-rumah mereka. Nah, hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy. Nah, Rasulullah ingin mengambil itu dengan cara ya istilahnya kalau dalam bahasa kita memotong ya. Ini kafilah dagangnya kemudian diambil hartanya. Itu yang kemudian terjadi. Nah, makanya ini kalau kita melihat dalam hadisnya ya Rasulullah SAW kemudian kan apa bersabdanya seperti ini ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata ya Rasul berkata ya kepada para sahabatnya, hadhihi 'iru Quraisy fiha ya, ini lihat kafilah Quraisynya akan melewati jalan ini, di situ ada barang dagangannya ya. Kemudian eh, padanya terdapat Abu Sufyan ya. Di sini oh ini bacaannya ke bolak-balik ya, mungkin dari saya pindahkan dari Word ke ini ya. Kemudian sebagian sahabat itu ada yang merasa berat untuk melakukan itu ya, maka Rasulullah SAW mengatakan ukhruju, keluar ya, keluarlah, kejarlah ya kabilahnya apa kafilahnya Abu Sufyan ini ya, jangan sampai dia lewat ya. Yang riwayatnya kemudian Abu Sufyan ini berhasil dia melewati perangkap yang dibuat oleh orang Islam, yang kemudian justru yang datang adalah pasukan perang, sehingga kemudian terjadi perang Badar ya. Hey. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah pemboikotan yang dilakukan oleh Sumamah bin Usal radhiyallahu anhu. Ya, Sumamah bin Usal radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin kabilah dari negeri Yamamah. Dia dari negeri Yamamah. Kemudian ada riwayatnya panjang ceritanya, Sumamah ini masuk Islam, ya dia ditangkap oleh para sahabat, kemudian dibawa ke masjid. Ya, kemudian
ya ditahan beberapa hari di masjid bertemu dengan Rasulullah sampai dia masuk Islam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, dulu orang yang paling saya benci adalah engkau, sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Dulu negeri yang paling saya benci adalah negeri Madinah, sekarang negeri Madinah adalah negeri yang saya cintai." Ya, terlama setelah masuk Islam, dia melaksanakan haji. Ya, setelah dia melaksanakan haji, dia bertemu dengan orang-orang Quraisy. Kemudian mereka bertanya, "Apa kamu itu sudah meninggalkan agamamu, wahai Sumamah?" Maka Sumamah kemudian berkata, "Demi Allah, ya, mulai hari ini tidak akan ada sebutir gandum pun yang sampai kepada kalian dari negeri Yamamah, kecuali kalian meminta izin dari Rasulullah SAW." Ini ancaman dari Sumama yang kemudian dia laksanakan. Maka setelah hari itu, ya, tidak datang gandum kepada orang-orang Quraisy. Ya, sampai ya kira-kira 1 tahun, ya baru kemudian orang-orang Quraisy itu mengirimkan surat utusan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, bukankah engkau mengajarkan silaturahmi? Itu ya, kenapa engkau memutus ya makanan bagi kami gitu dan lain sebagainya." Mereka protes kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah merintahkan kepada Sumama, "Wahai Sumama, lepaskan gandum-gandum kepada mereka." Akhirnya dijuallah gandum kepada mereka. Ini artinya ya boikot itu terjadi di zaman Rasulullah dan yang melakukan bukan Rasulullah, adalah Sumama. Ya, ini. Baik. Ada lagi kisah Abul Basir. Abul Basir ini siapa? Abul Basir ini adalah ya seorang muslim yang datang setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, ada perjanjian waktu itu kalau ada orang muslim datang kepada Rasulullah, maka dia harus dikembalikan ke kota Mekah. Ya, jadi nggak boleh ada orang muslim yang datang ke kota Madinah lagi. Ya, begitu juga kalau ada sebaliknya, kalau ada orang yang murtad dari Rasulullah kemudian mereka kembali ke Mekah, itu harus diterima oleh penduduk Mekah. Ya, dan tidak perlu dikembalikan. Itulah ya bagaimana mereka membuat perjanjian seolah-olah menguntungkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Abu Basir ini disuruh, "Ya Rasulullah, kamu pulang wahai Abu Basir. Ya, karena saya sudah membuat perjanjian, kamu tidak boleh tinggal di Madinah. Kalau saya tinggal di Madinah, maka saya melanggar perjanjian." Ya, maka Abu Basir ketika itu, "Ya Rasulullah, saya tidak mau pulang. Gimana kalau saya cari tempat lain?" Kata Rasulullah, "Silahkan, itu bukan tanggung jawab saya." Maka Abu Basir mencari tempat yang lain. Nah, dia mencari tempat dia di pegunungan, bukan pegunungan ya, di jalan gitu ya, di bukit di mana kemudian orang-orang Quraisy itu kalau perjalanan dagang itu lewat situ, ya. Nah, kemudian Abu Basir, satu orang tadinya, kemudian disusul oleh sahabat-sahabat orang-orang muslim yang lain yang baru masuk Islam, yang mereka ikut dan kemudian mereka tinggal bersama Abu Basir ini di pegunungan, ya. Maka mereka seperti perompak gitu ya. Setiap ada, kalau dagangan orang lain nggak apa-apa, tapi kalau dagangannya orang Quraisy itu langsung ya mereka cegat, ya mereka ambil hartanya dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang Quraisy ini mereka protes lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa bisa ada seperti ini?" "Ya itu bukan tanggung jawab saya," kata Rasulullah. "Saya hanya bertanggung jawab wilayah Madinah." Maka kata mereka, "Ya udah, biarkanlah mereka ya datang ke Madinah, nggak apa-apa." Akhirnya Abu Basir ini ya dia pergi ke Madinah. Nah, ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah ketika itu tidak kemudian tidak menghukum Abu Basir atau lain sebagainya, karena itu adalah diantaranya Abu Basir itu menghambat perekonomiannya orang-orang Quraisy, ya. Begitu juga ini nanti mungkin kisah Bani Nazir ya, ketika mengepung, Rasulullah mengepung, yang ada di dalam Al-Qur'an diabadikan dalam surat Al-Hasyr, ya, surat pengepungan. Ya, ketika itu Rasulullah ketika mengepung mereka, Rasulullah kemudian memerintahkan untuk yang membakar pohon-pohon kurma mereka. Ini dengan izin Allah tentunya. Ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibakar supaya apa? Supaya mereka itu tidak bisa bersembunyi ya, dan mereka itu tidak bisa punya jalan kabur dan mereka tidak punya persimpanan makanan. Ya, akhirnya kemudian Bani Nazir ya ditaklukkan. Begitu juga dengan ketika Rasulullah ya mengepung kaum Sakif ya yang berada di Taif, ya. Ketika itu juga Rasulullah memerintahkan untuk menebang kebun-kebun anggur milik mereka. Ya, dan yang kemudian yang pernah
ya yang terjadi boykot ekonomi ini pernah terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya, jadi dulu itu umat Islam itu tidak punya tempat untuk mencetak uang. Nah, kalau ingin mencetak uang, emasnya itu dikirimkan ke Romawi, kemudian minta dicetak ya dengan cetakan uang. Nah, hanya saja ketika mengirimkan itu, ya dikirimkan ada surat bersama dengan jadi kantong-kantongnya itu mereka ya dituliskan oleh Abdul Malik bin Marwan dengan tulisan ayat ini la yastankifal masih ayakun abdalillah walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Ya, ayat ini yang kemudian membuat Raja Romawi marah, kemudian dia mengancam kalau kalian tetap mengirimkan seperti ini, maka saya akan mencetak ya kalimat ejekan terhadap nabi kalian di dalam dinar-dinar ini. Ya, jadi pas tahun berikutnya Abdul Malik bin Marwan bertanya gimana nih? Ya, akhirnya mereka bilang kalau gitu kita cetak aja uang sendiri. Akhirnya mereka membuat ya percetakan sendiri untuk mencetak ya dinar. Setelah itu maka ya inilah yang masuknya. Jadi ada boykot. Jadi mereka diboykot sehingga kemudian umat Islam bisa memproduksinya secara mandiri. Baik. Nah, lalu bagaimana boykot dalam fikih Islam? Kita melihat ya bahwa di dalam Islam itu ada aturan bahwa kita tidak boleh mengharamkan kecuali ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Quran disebutkan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haram liyat litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Ini ya pelajaran diambil dari orang-orang ahlul kitab yang mengatakan yang disebutkan dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta ini halal dan ini haram. Ini adalah perbuatannya kalangan ahli kitab. Mereka membuat aturan-aturan yang baru, kemudian mengatakan ini halal, ini haram, ya. Nah, ini adalah kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbohong atas nama Allah tidak beruntung. Maka sebagai orang Islam, kita tidak boleh menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tanpa ada ya dalil ya atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana perintahnya? Nah, kita melihat dalam kaidah-kaidah fikih yang ada, ya. Baik. Kaidah yang pertama, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Ya, pada prinsipnya dalam sebuah muamalat itu pada prinsipnya adalah diperbolehkan. Termasuk bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, yaitu diperbolehkan. Ya, Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Betul, Rasul bermuamalah. Rasul berdagang, Rasul bahkan ya berhutang ya kepada orang-orang Yahudi. Para sahabat juga bermuamalah, baik itu ya kalau dalam istilah Islam itu kafir zimmi atau kafir darul harbi. Ya, itu diperbolehkan karena pada masa Umar bin Khattab para pedagang juga berdagang di pasar negara-negara musuh, ya. Maka ketika negara musuh mengatakan mengenakan potongan 10% dari keuntungannya, maka umat membalas kalau gitu di kita juga sama. Ya, kalau mereka dagang di negeri kita, kita potong 10%. Ya, tapi di situ masih tetap diperbolehkan. Ya, jadi pada asalnya permulaannya adalah diperbolehkan. Tapi para ulama membuat pengecualian, ya. Pengecualian jika muamalah itu digunakan oleh orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang Islam, maka hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena dilarang di dalam Al-Quran, itu sama saja menolong mereka untuk memusuhi orang-orang Islam. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya, dan kemudian banyak para ulama sebetulnya saya mengutip Ibnu Battal mengatakan muamalah dengan orang-orang kafir diperbolehkan kecuali menjual kepada mereka
apa-apa yang dapat membantu musuh untuk memerangi umat Islam. Kalau begitu, maka kalau membantu mereka, hukumnya menjadi haram. Baik. Nah, kemudian dalam fikih Islam juga ada kaidah ad-dararu yuzal. Ya, setiap darar, setiap bahaya itu harus disingkirkan. Nah, ini berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ya, dan kemudian kita memahami bahwa ya, orang kafir yang memerangi umat Islam adalah mudarat yang harus segera dihentikan. Apa yang terjadi di Gaza itu harus segera dihentikan. Ya, karena membunuh seorang muslim itu dosanya lebih besar, bahkan di sisi Allah ya itu apa ya, lebih besar daripada hilangnya dunia ini, seperti di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nasai dan At-Tabrani ini. Nah, tapi dalam kaidah yang menghilangkan doror itu, nah ada kaidah yang lain, ya ad-dararu la yuzalu bimislihi au bid-darar. Ya, doror itu tidak dihilangkan dengan doror yang sama ya dengan doror tersebut. Ya, jadi bahaya itu tidak boleh dihilangkan kemudian mendatangkan bahaya yang lain. Ya, ini yang kemudian ya makanya Rasulullah SAW ketika berperang Rasulullah selalu mewasiatkan kepada para sahabatnya agar tidak melampaui batas. Jangan mengkhianati perjanjian, jangan merusak mayat, jangan bunuh anak-anak, bahkan jangan membunuh kakek-kakek, jangan membunuh ibu-ibu, ya jangan merusak tempat ibadah. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, karena itu adalah doror yang lain, ya. Jadi tidak diperbolehkan. Nah, sini ini ada empat doror yang lain itu. Ya. Pertama, produk yang berasal dari orang-orang non-muslim dijual di tengah umat Islam secara langsung atau tidak langsung. Ya. Jadi siapa perantaranya? Apakah perantaranya ini banyak? Apakah ada perantaranya? Apa kalau kemudian dihentikan penjualannya itu akan membawa bahaya bagi yang mereka menjadi perantara? Apakah yang rugi itu ya adalah misalnya mereka pusatnya ya perusahaan intinya atau yang rugi itu adalah orang muslim itu sendiri misalnya. Ini juga perlu diperhatikan. Ya, kemudian produk-produk yang didatangkan dari luar negeri pasti ya merupakan kebutuhan dan kebutuhan itu ada primer, sekunder dan tersier. Ya kan? Kalau itu kebutuhan primer ya tentu tidak bisa ya dihentikan begitu saja karena harus ada ganti yang lain. Karena kalau dihentikan maka bisa menjadi doror bagi umat Islam itu sendiri. Ya, baik. Kemudian, tapi ada yang kemudian kalau ya dorornya itu lebih kecil itu masih bisa diperbolehkan karena ini ada kaidah bahwa mudarat yang lebih besar dapat dihilangkan ya dengan mudarat yang lebih kecil. Ya, sebagaimana kaidah yang lain juga berbunyi, idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffuhuma. Jika ada dua kerusakan saling bertentangan, maka dihilangkan kerusakan yang lebih besar dengan melakukan kerusakan yang lebih kecil, ya. Baik, kemudian kaidah yang berikutnya, ya, dalam hal ini adalah kaidah saddu adz-dzara'i. Ya, sad artinya menutup, zara'i adalah sarana. Jadi itu menutup sarana. Jadi perkara halal yang menjadi sarana yang akan terjadinya hal yang haram, maka ya hal yang halal itu bisa berubah menjadi haram. Ya, ini. Tapi kemudian ya Syekh Muhammad Amin As-Singkiti membagi itu menjadi tiga. Ya, jadi sarana itu tidak semuanya ditutup ternyata. Ternyata ada yang masih diperbolehkan, ada yang dilarang, ya. Yang para ulama sepakat dilarang itu misalnya contohnya kita tidak boleh mencaci maki berhala ya orang-orang musyrik. Ya, kenapa? Karena nanti mereka akan balas, pasti akan balas mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang para ulama sepakat untuk tidak menutupnya, misalnya contohnya apa? Menanam anggur, penjual anggur, kurma.
itu diperbolehkan walaupun ya anggur dan kurma itu adalah bahan utama untuk membuat khamr, ya kan? Khamrnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau kemudian seorang tahu ya bahwa anggurnya itu akan dibeli misalnya untuk dibuat khamr, maka dia tidak boleh menjualnya. Ya, dia tidak boleh menjualnya karena dia tahu itu akan dibuat menjadi khamr. Ya, tapi kalau dia tidak tahu, ya maka ya para ulama sepakat itu sebetulnya tidak boleh. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar ya dari buah anggur dan buah kurma itu sendiri. Ya, baik. Yang kemudian yang ketiga, ada yang kemudian para ulama itu sendiri berbeda pendapat ya untuk menutupnya karena ada maslahat dan ada mafsadatnya. Ya, seperti contohnya adalah dalam kalau teman-teman belajar fikih muamalat ada namanya bai'ul inah. Jadi jual beli dengan penundaan pembayaran ya dengan harga yang berbeda dari harga tunai. Nah, mazhab Maliki ini melarang hal yang seperti ini karena menganggapnya itu jalan menuju riba. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu diperbolehkan. Ya, jadi ada tiga. Nah, ini kita lihat nanti kalau misalnya dalam boykot ini, ya dia masuk yang mana. Baik. Kemudian yang berikutnya, kaidah al-hukmu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kaidah ini menjelaskan bahwa jika hakim ya, atau pemerintah atau penguasa sudah menetapkan sebuah permasalahan, ya dan mengambil sebuah pendapat dalam masalah-masalah ijtihad, maka pendapatnya itu harus diambil ya karena kaidah ini berlandaskan kepada kewajiban kepada taat kepada pemimpin yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, kalau kita lihat boykot itu ada tiga modelnya. Boykot yang dilakukan oleh negara-negara secara internasional disepakati, ini namanya embargo terhadap sebuah negara, ya misalnya. Atau yang kemudian yang kedua, boykot yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain atau terhadap perusahaan, ya, atau terhadap individu. Nah, ini namanya boykot yang dilakukan oleh negara, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah boykot yang dilakukan secara personal atau lembaga, tidak berdasarkan perintah dari negara, ya, ataupun nah ini lembaga fatwa, ya. Jadi boykot yang dilakukan oleh ya dia tidak ada institusi negara yang terlibat di situ, ya, tapi ini merupakan gerakan dari masyarakat saja. Nah, sini kemudian boleh tidak boykot yang seperti ini? Ya, para ulama sebetulnya berbeda pendapat. Kalau boykot yang dilakukan oleh negara, para ulama sepakat boleh dan wajib hukumnya ditaati. Sedangkan boykot yang dilakukan oleh masyarakat, nah ini para ulama berbeda pendapat, boleh atau tidak. Tapi saya mengambil pendapat yang kuat, ya, yang ini ditulis oleh beberapa ulama juga sebetulnya adalah boleh. Kenapa? Karena berdasarkan hadis dari Sumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Kenapa? Ketika Sumamah ini memboikot ya orang-orang Quraisy, itu Rasulullah tidak mencegahnya. Bahkan Rasul membiarkannya. Ya, sampai orang-orang Quraisy itu yang minta sendiri kepada Rasulullah dia untuk meminta kepadanya dibukakan jalur dagang itu. Ya, kalau misalnya itu tidak boleh, maka tentu saja Rasul sudah melarang dari awal. Ya kan? Oh, Sumama, ngapain kamu boikot-boikot, itu urusan saya. Tapi kan nggak seperti itu yang terjadi. Ya, yang terjadi adalah Rasul membiarkan ketika orang-orang Quraisy itu meminta kepada Rasulullah, maka ini sesuai dengan apa yang dikatakan Sumama. Sumama berkata, saya tidak akan membuka jalur perdagangan kepada orang-orang Quraisy sampai Rasulullah mengizinkan. Ya, jadi sebetulnya harusnya boleh-boleh saja. Kalau kemudian yang memboikot itu adalah ya dari institusi yang bukan institusi pemerintah, ya. Nah, ini kita lihat hukumnya boykot. Yang tempat kata tadi ada dua, ya. Kalau boykot itu keputusan pemerintah, maka hukumnya wajib ya bagi umat Islam untuk mengikuti keputusan pemerintah tersebut, ya. Itu gampangnya. Kalau boykotnya keputusan pemerintah. Kalau boykotnya itu ya dilakukan oleh pribadi atau lembaga, nah maka perlu dilihat ya
Artian ini pemerintah diam aja, terserah mau boikot mau enggak gitu, nggak melarang misalnya. Maka ini ya kita perlu pertimbangkan hal-hal yang berikut. Ya, yang pertama ya, haram itu maksudnya wajib untuk memboikot. Ya, kenapa? Jika mengetahui kalau perusahaan itu menyokong dan mendukung penindasan dan pembunuhan kaum muslimin. Ya, sebagaimana tadi di atas di dalam kaidah disebutkan bahwa hukum membeli ya produk-produk yang menyokong penindasan pembunuhan terhadap kaum muslimin ya bahkan kemudian menyokong secara keuangan itu hukumnya adalah haram. Jadi haram bermuamalah. Bahkan bekerja di dalamnya saja itu tidak diperbolehkan. Ya. Karena apa? Karena ini tolong menolong ya dalam keburukan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana juga dalam Sadul Zara'i para ulama mengharamkan menjual anggur kepada orang-orang yang akan dijadikan khamr. Menjual senjata ketika perang kepada musuh. Itu diharamkan hukumnya. Ya bahkan ya Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan dia berkata, kafir harbi ketika sedang berperang, musuh tidak boleh diberi peluang untuk mendapatkan apa-apa yang membantunya untuk memerangi umat Islam, baik itu bekal, harta, ataupun semisalnya, hewan ternak, dan tunggangan. Sehingga para ulama merintahkan kaum muslimin untuk membakar rumah maupun harta benda yang ditinggalkan. Ya, kalau misalnya daerah mereka itu diambil oleh musuh, itu dibakar semuanya agar tidak dimanfaatkan oleh musuh. Baik. Nah, kemudian jika seorang tidak mengetahui, ya nggak tahu nih, ya apa dia mendukung atau tidak, atau dia tahu itu tidak mendukung, itu nggak ada hubungannya, ya, maka sebetulnya ya hukumnya adalah mubah, ya kembali kepada hukum asal, karena perusahaan itu ya tidak ada, tidak mendukung, ya tidak ikut terlibat, ya maka hukumnya adalah hukum asal. Nah, tapi juga ya perlu diperhatikan bahwa dalam boykot itu juga ada maslahat dan ada mudarat. Apa maslahatnya? Ketika kemudian bisa berhasil memboikot, maka otomatis ya perusahaan milik orang-orang Islam yang kemudian nanti ya akan maju atau akan dibeli dan lain sebagainya. Maka ini perlu ya dipertimbangkan ya maslahat dan mudaratnya ini. Walaupun tadi hukumnya adalah mubah ya perlu dipertimbangkan misalnya kalau memboikot hanya berdampak pada perusahaan yang ditarget karena manajemen dan penjualan dikelola oleh perusahaan misalnya ya sedangkan pabrik dan karyawan hanya sedikit ya maka kalau gitu dihancurkan ya namun sebaliknya jika boikot itu lebih merugikan umat Islam misalnya ya yang rugi adalah umat Islam karena dibeli atau nggak dibeli tetap harus bayar misalnya ini walaupun secara jangka panjang tentu akan merugikan perusahaannya juga. Ya, tapi ini ya sebetulnya seperti ini maka sebenarnya tidak terlalu dianjurkan ya itu. Tapi kalau misalnya ada ya maslahat yang bisa dicapai yang lainnya mungkin perlu juga ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Ya, pertimbangkan maslahat dan mudarat dari produk bagi umat Islam. Jika produk yang diboikot merupakan kebutuhan primer, maka harus ada produk alternatif. Ya, jika tidak ada pengganti, maka tidak boleh dilarang. Jika hanya ya lain hal jika produk yang diboikot ini merupakan kebutuhan sekunder, misalnya apa kopi misalnya, ya kan, makanan ringan gitu ya. Nah itu kan sekunder, ya nggak diboikot, ya bagus lah kalau bisa, ya kan. Kemudian pemboikotan ada produk harus dibarengi dengan apresiasi terhadap produk-produk lain milik umat Islam. Makanya ada istilah yang lain selain boycott, ya, juga adalah istilah buy-cott, ya. Jadi membeli produk-produk yang kemudian ya mendukung misalnya perjuangan orang-orang Islam misalnya. Itu. Jadi kita harus beli justru ya dibandingkan boykot saja ya tidak beli saja tapi ya diarahkan ya produknya kepada produk yang lain. Nah, lalu dalam ekonomi bagaimana? Nah, ada beberapa aksi boykot yang pernah dilakukan. Yang pertama pemboikotan ya Liga Arab terhadap Israel sejak atau bahkan sebelum berdirinya negara Israel. Jadi setelah
pecah perang antara negara-negara Arab ya dengan Israel, kemudian Liga Arab ini didirikan. Dan di antara salah satu tujuannya adalah memboikot perdagangan dengan Israel. Ketika itu ya semua negara-negara Arab itu tidak ada yang jual beli dengan Israel. Ya, bahkan Israel ketika itu tertekan secara ekonomi ya dengan harus terus dibantu ya dengan negara dari negara-negara Eropa dan Barat. Ya, misalnya contohnya banyak perusahaan yang tidak mau masuk karena kalau perusahaan masuk ke situ ke Israel, maka orang-orang Arab itu tidak mau beli. Makanya misalnya kayak Toyota ya dan Suzuki atau apa ya perusahaan Jepang ya otomotif Jepang waktu itu tidak ada yang masuk ke Israel. Kenapa? Karena kalau masuk ke Israel maka mereka orang Arab tidak mau beli produk mereka ya. Jadi ketika itu Israel cukup tertekan secara ekonomi sampai tahun 1991 ya ketika itu ada kesepakatan Madrid ya yang kemudian dalam kesepakatan Madrid itu Liga Arab diminta membuka akhirnya mereka membuka perdagangan ya dengan Israel ya itu jadi mereka termasuk juga menyalurkan gas dan lain sebagainya ya kepada Israel itu ada perdagangan ya dengan Israel itu ya kemudian terbuka ya kemudian eh, yang juga pernah terjadi adalah boikot terhadap Denmark. Ini yang boikot terhadap Denmark ini dilakukan oleh umat Islam bukan oleh negara ya oleh mungkin para ulamanya berfatwa untuk menyerukan boikot terhadap Denmark. Apa yang terjadi ini ketika boikot terhadap Denmark itu pada awalnya ketika Denmark mengeluarkan gambar kartun ya gambar kartun Nabi Muhammad SAW yang kemudian di kepalanya itu ada bom gitu ya yang membuat umat Islam itu marah ya sehingga ketika itu diboikot dan perdagangannya itu terpengaruh sampai 30 sampai 40% penurunan. Tapi masalahnya ya perdagangan antara Denmark dengan negara-negara Arab itu dan negara-negara Muslim itu hanya 2% dari ya ekspor keseluruhannya. Jadi secara ini kecil ya. Kemudian boikot Turki terhadap Israel, boikot Turki terhadap Israel dan boikot dari negara ke negara, ya. Yang terjadi ketika Turki memboikot Israel, maka Israel balik juga memboikot Turki. Itu yang kemudian terjadi sehingga perdagangan antara kedua negara ini kemudian turun ya secara drastis karena negara ke negara ini ketika 2014 ketika Israel yang melakukan pengeboman terhadap Gaza ya ini beberapa aksi boikot yang pernah terjadi sebenarnya ada banyak riset terkait dengan hal ini cuman saya belum bisa baca dan simpulkan secara keseluruhan tapi ada beberapa pelajaran yang kemudian saya bisa tangkap dari riset-riset tersebut ya yang pertama boikot itu lebih efektif jika yang melakukannya adalah negara ya karena kalau negara yang melakukan maka segala bentuk perdagangan dengan negara tersebut akan ditutup ya dan kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keikutsertaan dalam boikot yang bukan dilakukan oleh negara ya di antaranya apa di antaranya adalah religiusitas ya orang yang religius itu cenderung dia akan mudah memboikot dan menerima fatwa untuk memboikot tunggu sebentar ya maaf. Ya. Nah, yang berikutnya ya ada komunitas. Jadi gini. Jadi boykot itu biasanya ketika dilakukan boykot itu orang itu akan berbeda. Ketika berada di komunitasnya dan ketika tidak berada di komunitasnya ini terjadi di kalangan Arab. Kita lihat di Arab ya bagaimana kemudian boykot itu betul-betul terjadi gitu ya. Di mana McDonald sekarang kosong di Arab itu nggak ada orang yang beli ya cuman sedikit doang paling gitu ya nah ketika orang Arab ini pergi ke luar negeri dia tetap beli ternyata ya jadi ketika tidak ada tekanan dari komunitas maka dia merasa saya bebas nih
gitu ya, mau beli apa saja yang saya suka. Jadi nggak ada boykot itu nggak ada. Tapi ketika dalam komunitas, ya maka ada. Dan sejauh mana kampanye itu dilakukan, ya seluas mana kampanye boykot ini dilakukan, ya. Kemudian juga aksi boykot biasanya mereda setelah berapa bulan setelah peristiwa itu berlalu. Jadi di perusahaan-perusahaan ini ketika diboykot ya mereka mungkin biasa aja, nanti juga berapa bulan nanti kita balik balik lagi, ya rebound istilahnya, ya kan, akan balik untung lagi, ya. Ini yang kemudian terjadi dari boykot-boykot yang dilakukan ya oleh komunitas. Makanya ini ada dari istilahnya nasihat ya dari para ulama ini menjelaskan bahwa innal muqata'ah al-iqtisadiyah, ya, bahwa boykot ekonomi itu ya imtina anita'amul mali ma'adwal al-afrad, ya adalah melarang muamalah ya dalam hal uang bersama negara dan person atau lembaga yang mengumumkan perang terhadap umat Islam, ya, atau mencitraburukan ya hal-hal yang utama dalam Islam, baik itu secara agama, ekonomi, ya ataupun masyarakat, ya i'lamian, ya ataupun secara i'lam media, wa takuna masyru'ah idza tawaffarat dhawabit maslahatiha, ya. Jadi dia menjadi syar'i kalau kemudian memenuhi ya dhawabit maslahat yang ada ya dalam kegiatan boikot tersebut. Dan itu adalah termasuk bentuk jihad bil mal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, jahidul musyrikin nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ya perangilah orang-orang musyrik ya dengan harta kalian, ya diri kalian dan lidah-lidah kalian. Jadi boikot ini adalah suatu yang kemudian ya diperintahkan. Saya kemudian ingin mengingatkan bahwa dari boikot ini yang kita lakukan ini ternyata belum efektif. Makanya ada kalau kita lihat ya lembaga-lembaga yang berusaha agar boikot ini menjadi ya lebih efektif, yaitu misalnya di antaranya adalah BDS, ya. Kita coba share ya BDS ini sebentar. Ya. Jadi dalam BDS ini ya, jadi dia apa istilahnya? Dia merubah strategi boikotnya, ya. Dia merubah strategi boikot dan ini ya mengatakan dia sudah sangat berpengaruh sekali. Jadi strategi boikotnya tidak lagi temporer tapi terus-menerus ya dilakukan, baik itu ada serangan atau tidak ada serangan, selama Israel itu masih menjajah Palestina, ya maka BDS ini akan terus melakukan seruan untuk memboikot. Dengan cara boikotnya itu tidak semua perusahaan, tapi beberapa perusahaan yang memang terlibat ya dalam penjajahan, ya. Ini sekitar 46% ya dari keuangan yang ini divestment, ya. Jadi dia investasinya itu turun ya sekitar 24% ya di sini 46%, dan kemudian ada impor dari Israel 24% turun. Dan BDS ini kemudian dinotis oleh orang-orang Israel sendiri dan mereka menggaungkan untuk melawan gerakan BDS ini. Saya lihat gerakan BDS ini ada di berbagai negara termasuk juga Malaysia. Hanya sayang di Indonesia ini belum ada. Ya, saya coba contoh misalnya dia menjelaskan dengan sangat detail apa saja yang kemudian ya harus diboikot misalnya. Ya, seperti sini mereka membuat list. Yang list ini sebetulnya di PBB juga ada. Ya, list lembaga-lembaga mereka yang bekerja sama ya dengan Israel.
ya. Teman-teman bisa dilihat di BDS ini, ya. Misalnya ini saya share ini. Ini perusahaan-perusahaan yang kemudian mendapatkan profit keuntungan dari genosida yang terjadi di Israel. Nah, ini Vin, ya. Ini consumer boycott target. Jadi ini target itu cuman ini, ya. Yang pertama adalah lembaga keuangan Aksa, kemudian Puma, ya, Carrefour, Siemens, kemudian merek apa nih HP, ya, printer dan komputer, ya, kemudian Reamax, Ahava ini punya Israel, SodaStream, ya, juga dia punya pabrik di Israel, dan kemudian ya ini semua barang-barang buah-buahan, ya, yang berasal dari Israel. Kita dulu pernah mendengar ada kurma namanya medjool, medjool kalau tidak salah, itu yang kemudian berasal dari Israel yang kemudian diboikot oleh negara-negara Arab. Pada akhirnya kemudian medjool ini tidak dilanjutkan, tidak ada lagi. Ya mungkin mereka merubah namanya dengan yang lain, wallahu a'lam. Ya kemudian ini perusahaan yang ditarget supaya mereka melakukan divestasi, ya, Hyundai, Volvo, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian perusahaan yang ditekan, tidak diboikot, Google, Amazon, ya, Disney, dan ini ada organic boycott target. Ya, ini adalah perusahaan-perusahaan, ya, Domino, McDonald, Papa John, Burger King, ya, kemudian Pizza Hut. Ini yang mereka memberikan support, ya. Mungkin di sini Starbucks masuk, harusnya masuk, ya. Mereka memberikan support kepada tentara Israel untuk melakukan apa genosida, ya. Jadi, nah, ini mereka membagi ini dan mereka membuat ya, banyak ininya. Ini kalau kalian lihat di bawah, ini ada UN database, yang UN database ini menunjukkan perusahaan apa yang mengambil keuntungan, ya, dari genosida yang dilakukan oleh Israel ini, ya. Nah, saya kira itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti yang berikutnya kita bisa tanya jawab. Baik. Baik, terima kasih kepada Ustadz Alim karena sudah memberikan pematerian yang wah menarik sekali tentunya gitu kan, dan bahas kita kayak fenomena yang sedang muncul lagi gitu kan tentang boykot ini. Nah, barangkali nih dari teman-teman peserta ada yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih. Mungkin teman-teman boleh raise hand dulu, lalu on mic, atau mungkin teman-teman boleh di chat. Oke, Bapak saya izin bacakan eh, pertanyaan dari Ibu Laili ya. Assalamualaikum Ustadz Salim. Beberapa tahun lalu, Arab Saudi pernah memboikot Qatar dalam tataran hukum negara. Bagaimana hukumnya dalam fikih muamalah? Begitu, Bapak. Baik, ya. Ini Arab Saudi pernah memboikot, ya, Qatar, ya. Jadi ini adalah kebijakan regional, ya, di apa di wilayah tersebut. Saya keterkaitan dari ini, saya kurang tahu apa yang kemudian menyebabkan apa Arab Saudi itu memboikot Qatar, ya, mungkin masalah ekonomi, ya, atau mungkin masalah politik yang berkaitan dengan, kalau tidak salah waktu itu Qatar memberikan perlindungan kepada petinggi Hamas, wallahu alam, ya. Tapi eh, nah, bagaimana hukumnya dalam fikih muamalah? Tentu sebuah negara dia ketika memboikot itu dia memperhitungkan untung dan ruginya dalam ya berinteraksi dengan negara tersebut. Nah, sebagai rakyatnya bagaimana nih? Ya, apakah wajib, ya, atau tidak taat kepada ul amri ketika itu? Kalau dalam tataran secara umumnya ya berarti dia harus taat kepada ul amrinya, gitu ya. Nah, kecuali kalau ul amrinya itu merintahkan kepada kemaksiatan. Jadi dua negara ini kalau tidak salah saling memboikot pada waktu itu, ya. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak lagi, ya. Seperti ada apa dalam masalah politik sepertinya, ya, ada yang panas, ya. Ya, kemudian terjadilah boikot. Tapi kalau tidak salah itu tidak berlangsung lama, ya, gitu ya. Ini saya
Wallahualam ya, tapi sebenarnya kalau intinya gini, kalau kemudian yang diperintahkannya itu adalah kemaksiatan, setelah diboikot itu kemudian yang diboikot adalah masalah hal-hal yang maksiat, ya hal yang setelah ini diboikot itu ternyata hal yang baik yang diboikot, maka tidak perlu taat ya. Tapi kalau misalnya itu dalam hal-hal yang mubah misalnya diboikot ya dan ada ganti yang lain ya tak aja, tidak apa-apa. Itu secara umum seperti itu. Baik. Itu ya Bu Heri. Bully sepertinya lebih tahu dengan Qatar karena Bully bolak-balik ke Qatar. Oke, baik. Eh, Bapak ini ada ada yang raise nih dari Kak Ya, Salma silahkan. Rohadatulaisi. Oke, kepada Kak Salma boleh on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Pak Ahmad. Kebetulan kita belum pernah ketemu nih Pak. Jadi mungkin Bapak masuk ke Excer saya sudah jadi alumni. Karena saya Oh, sekarang jadi alumni sebetulnya. Jadi di sini ada beberapa teman-teman alumni juga Pak yang join Pak. oh ya, alhamdulillah. Ya, Bapak, saya mau nanya Pak. Jadi memang qadarullah di beberapa waktu ini saya cukup melihat sosial media ya Pak ya, apalagi adanya genosida ini kan cukup concern orang-orang terhadap aksi boykot ini Pak. Tapi eh, beberapa waktu lalu, bahkan beberapa waktu lalu, kemarin lebih tepat ya, kemarin itu ada sekitar dua postingan yang diluncurkan oleh influencer, salah satunya adalah Ustadz. Memang beliau menyuarakan untuk boykot. Pada saya lihat postingannya itu ternyata kenapa harus diboykot itu lebih kepada ternyata si perusahaan yang ditujukan untuk kita boykot ini, yang diserukan untuk boykot ini adalah perusahaan yang dibiayai oleh perusahaan dari Israel ataupun Amerika, di mana salah satunya adalah si ownernya dari si pendana ini stand untuk Israel Pak, dan bahkan sepertinya beliau juga Jewish ya. Nah, tapi kan yang kita ketahui juga Pak ya, di yang kita ketahui juga gitu Pak, jadi si pendana ini memang salah satu, bahkan sebagian besar dari target untuk penyaluran investasinya itu ke ranah startup di Indonesia Pak. Sedangkan kan startup-startup di Indonesia juga yang kita ketahui juga sangat sulit untuk mendapatkan pemodalan ya Pak ya gitu. Dan bahkan mungkin dengan sisi portofolio yang minim gitu, untuk pembiayaan sendiri masih cukup riskan gitu kalau misalnya memang dikelola di dalam negeri gitu Pak. Itu gimana ya Pak ya sikap kita sebagai mungkin calon ekonomi syariah gitu, ataupun sebagai rakyat biasa juga gitu kan, untuk menyuarakan aksi boykot yang dimana brand yang kita tuju adalah dari sisi brand yang memang mendapatkan pendanaan dari perusahaan asing yang mungkin salah satunya disinyalir mendukung Israel. Pertama itu. Terus yang kedua Pak, apakah dengan adanya boykot ini jadi titik balik juga, atau bukan titik balik ya, mungkin jadi salah satu langkah kita juga gitu ya untuk ekonomi dan keuangan syariah yang sebenarnya punya solusi atas hal ini gitu Pak. Karena ini cukup ramai Pak, dan perdebatan itu juga ada antar influencer gitu Pak gitu. Jadi apa ya, kalau saya lihat gitu ya, beberapa narasinya itu cenderung nanggung. Jadi mereka solusi enggak gitu kan. Terus bahkan beberapa beberapa modalnya sendiri itu ada yang nggak sampai 1% di salah satu brandnya itu, tapi aksi boykotnya tuh justru malah yang digaungkan gitu Pak. Ya walau bisa kok jadi agak panjang ya. Jadi kalau kayak Bapak dan Mas MC. ya, baik. Jadi memang ya, jadi yang pertama itu yang perlu kita perhatikan berarti apakah ya perusahaan ini kemudian ya dia dalam artian mendukung misalnya secara keuangan ya terhadap penjajahan Israel atau mendukung secara teknologi atau yang lainnya terhadap penjajahan Israel. Kalau kemudian dia mendukung, maka perusahaan itu ya itu kita tidak boleh ya terlibat dengan perusahaan tersebut atau membesarkan perusahaan tersebut. Ya, secara umum seperti itu. Ya, salahnya dia Yahudi atau bukan itu sebenarnya bukan menjadi masalah. Jadi masalah itu bukan di Yahudinya ya, bukan ini perusahaan orang Yahudi, bukan itunya. Ya, walaupun ya kalau kemudian itu perusahaan orang Yahudi, ya kemudian oh kita mau buat nih perusahaan yang lain yang semisal dan ini ya adalah orang Islam misalnya,
Kemudian kita di antara strateginya adalah ya dengan cara boykot ini ya bisa saja mungkin seperti itu. Ya tapi masalahnya itu bukan di Yahudi atau bukan, masalahnya itu adalah dia mendukung atau tidak ya terhadap penjajahan. Dia kalau dalam bahasa fikihnya itu kalau dia ya atau ada seorang atau lembaga yang ya akan menggunakan uangnya, hartanya atau senjatanya untuk ya membunuh orang-orang Islam, memerangi orang-orang Islam, maka kita tidak boleh ya memberikan harta kepada orang tersebut. Ya, itu yang disepakati oleh para ulama. Ya, jadi intinya seperti itu. Nah, strategi ya terkait dengan pengembangan ekonomi dengan bukan ini, saya kira ini perlu diperhatikan atau perlu kita ya pertimbangkan ya. Yang saya kira itu belum banyak ditangkap ya oleh para pengusaha Muslim kita misalnya. Ya, saya contohnya gini, ketika kemudian McDonald itu diboykot, ya kan? Yang kemudian eh yang ini karena apa? Karena McDonald di Israel kemudian tidak tahu menyumbangkan banyak sekali ribuan McDonald kepada apa? Ada tentara Israel kan? Itu yang kemudian yang terjadi, yang kemudian di negara-negara Arab diboykot. Nah, di Indonesia itu wah, ada seruan boykot juga tuh terhadap McDonald. Tapi McDonald Indonesia itu kemudian dia cepat-cepat ya mengambil inisiatif. Ya, dia kemudian bilang itu kan franchise McDonald Israel. McDonald Indonesia kan beda lagi yang kemudian dia langsung menyumbang ke Gaza tuh melalui Basnas sekitar berapa miliar tuh 1,5 miliar ke 1,5 miliar kalau tidak salah disumbangkan ke Gaza melalui Basnas. Ini kita beda nih McDonald-nya ya kan. Nah, saya lihat tuh perusahaan-perusahaan Islam tuh malah nggak ada tuh misalnya, ya kan? Harusnya diumumkan tuh kalau misalnya ada owner Muslim yang menyumbang ke Gaza diumumkan. Kita nih menyumbang ke Gaza nih, misalnya kalau di sini misalnya kayak ada apa tuh? Misalnya kalau di Bogor di Darmaga itu misalnya ayam goreng misalnya ayam goreng ya kan itu nyumbang lah umumkanlah sumbangannya bahwa ayam goreng ini menyumbang ke Gaza sekian itu sebagai strategi seharusnya tapi sepertinya belum banyak ditangkap oleh para pengusaha kita gitu ya jadi harusnya itu kita mulai ngeh ya di sisi lain kita menyuruh orang-orang ini kemudian ya di sisi yang lain ini loh dalam istilahnya itu jadi baik boycott ya bukan cuma boykot tapi boycott ya beli yang ini nih ya jangan beli yang itu gitu jadi orang punya preferensi oh ini loh kalau saya ke Palestina saya belinya ini loh gitu Bapak kayak Kunto, sebetulnya ya concern pertanyaannya adalah eh, di mana yang justru terlihat stand dengan Palestina itu adalah si pendananya, Pak. Jadi si pendana ini anggaplah perusahaan A, perusahaan ini tuh mensupport dana yang cukup banyak bagi banyak perusahaan, utamanya startup di Indonesia eh yang sebenarnya startup di Indonesia sendiri banyak yang concern ke bidang ada yang keuangan syariah gitu, ada yang justru bahkan ada yang ke sosial gitu, Pak. Nah, dengan adanya pemboikotan narasi pemboikotannya justru terhadap brandnya Pak, brand yang ada di Indonesia sendiri, perusahaan Indonesia sendiri itu gimana ya Pak ya? Karena eh, jadi kayak Maksudnya gini, perusahaan Indonesianya boleh atau tidak menerima dana gitu atau gimana qadarullahnya sudah Pak, sudah diterima nah Pak. Jadi memang kalau yang saya pelajari memang ada kemudian ada impact-nya beberapa apa nanti buat perusahaan yang utamanya perusahaan yang utamanya kan kalau misalnya saya pelajari memang kalau memang di industri keuangan syariah kerjasama dengan investor yang memang ya investor itu pasti kan sudah melalui ini kan Pak melalui syariah compliance gitu kan kalaupun di industri keuangan kan memang ada di DPS-nya ya sendiri ya, Pak, kita ada fatwanya tersendiri gitu pada memang selama dia si perusahaan pendana ini memang menerima uang tersebut dikelola secara akad syariah gitu kan dan sesuai ketentuan syariah kalau misalnya sependek pengetahuan saya terhadap fatwa tersebut dibolehkan untuk bekerja sama Pak. Cuman iya memang iya iya
qadarullah-nya gitu saat ini beberapa influencer tuh justru nggak mengabaikan hal itu gitu Pak. Jadi beberapa yang agak saya khawatirkan sebenarnya dampak ke startup-nya sih Pak gitu kan, apalagi startup sangat struggling dengan pendanaan ya Pak ya, gitu. Terus beberapa juga ada yang menyerang terkait perusahaan, yang udah IPO Bapak. Jadi, di situ ada pendana yang qadarullah emang dari yang mendukung, Israel tersebut, padahal mungkin sahamnya sekitar, 1% pun nggak sampai gitu Pak. Oh, itu ya. Oh, Mhm. jadi gitu. Jadi mungkin ini salah sasaran dari ya Iya, boykotnya. Jadi gini, ya, 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 saya baru paham. Ya, jadi ini berarti boykotnya itu justru salah sasaran. Yang diboykot adalah ya justru yang apa? Jadi boykot lebih ke person orang ini. Jadi setiap di mana dia membantu apa startup atau membantu apapun, kemudian itu dibilangnya oh itu dia punya dia gitu ya. Nah, ini berarti salah. Makanya sebetulnya boykot itu tidak bisa langsung dalam artian gelondongan ya, dia harus satu persatu. Perusahaan ini apakah kemudian ya setelah dia didanai oleh orang tersebut, kemudian perusahaan ini jadi pro terhadap Israel misalnya, ya kan? Kalau kemudian perusahaannya tidak pro terhadap Israel, biasa saja nggak ada pengaruhnya, ya berarti nggak, perusahaan itu tidak bisa kita boykot gitu. Jadi yang diboykot itu tadi secara jelasnya mereka yang kemudian pro terhadap ya penjajahan Israel. Itu kalau kemudian tidak pro, walaupun didanai berapapun itu didanainya, kalau dia tidak pro terhadap penjajahan Israel, maka sebetulnya tidak bisa diharamkan atau tidak boleh diboykot gitu. Jadi itu secara umum seperti itu ya. Mhm. Mungkin harus Mm-mm. Jazakallah khair Bapak, punten ya pertanyaannya panjang. Ya, ya, ya. Saya Yang kurang cari IPB nih, aduh. ya. Alhamdulillah udah cukup mungkin Mas MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Salma. Oke, barangkali teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan nih. Ada satu lagi. Oke, kepada Bang Rian ini. Oke, Bang Rian boleh dipersilahkan. Oke, terima kasih Nafis. Sebelumnya terima kasih banyak juga buat Pak Alim ya. Terkait pemaparan itu jelas banget Pak, kayak benar-benar dijelasin lah detail, sedetail mungkin itu. Tadi saya nyimak gitu insya Allah ada. Mungkin saya ada dua pertanyaan tuh Pak. Mungkin agak sedikit apa ya, nggak terlalu ke ekonomi banget itu. Tapi yang pertama itu apakah gitu eh, pandangan kita terhadap apa yang terjadi di Israel dan Palestina itu kayak pandangan kita mungkin itu genosida ataupun perang agama itu mempengaruhi nggak sih Pak itu terkait kegiatan-kegiatan ataupun aksi-aksi boikot di Indonesia itu sendiri gitu. Lalu kita sebagai umat Muslim itu Pak, kalau dari Bapak sendiri itu menganggapnya itu hanya sekedar genosida aja atau emang tuh kayak istilahnya perang agama lah itu, memang harus kita benar-benar perang itu si aksi Zionis ini gitu Pak. Terima kasih. Baik. Apakah itu genosida, apakah itu perang agama? Yang pertama yang saya pahami bahwa kita setiap Muslim dimanapun itu ada Muslim yang terzolimi, kita wajib untuk menolongnya. Apakah itu di Gaza, apakah itu di Cina, apakah itu di India, itu kita wajib ya untuk bergerak. Ya, dan kenapa kemudian Israel ini menyedot banyak sekali energi kita kaum muslimin, ya bahkan bukan orang-orang non-muslim juga, ya karena memang ya ini kita bisa melihat ya ketidakadilan yang terjadi di dunia ini, ya ketika kemudian Israel yang menjajah, ya dan kemudian dia tidak mendapatkan hukuman apa, ya maka ya kita umat Islam ya mau tidak mau ya atau dalam arti ini sudah menjadi kewajiban kita ya untuk bergerak ya untuk melawan ini dengan berbagai macam cara yang kita bisa. Ya kita mungkin tidak bisa mengangkat senjata, ya mungkin pemimpin-pemimpin misalnya negara Arab juga mereka takut, ya karena kalau mereka mengangkat senjata di situ udah ditongkrongin sama Amerika Serikat, ya kan? Bisa dibom negaranya, nanti bisa perang negaranya, jadi susah lagi.
ya kan? Nah ini makanya sebagai cara yang kemudian kita harus melawannya. Dan terkait dengan Israel ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan, ya, orang-orang Yahudi ini di sebuah tempat, dan Allah akan melaksanakan janjinya. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah itu, ya, mempunyai ada 3 masa di mana Bani Israel itu akan berkuasa, ya. Masa yang pertama, masa yang kedua, dan masa yang ketiga, ya. Dan di masa yang pertama itu kita tahu kerajaan apa, itu sekitar 78 tahun, dan masa yang kedua sekitar 80 tahun, dan ini adalah masa yang ketiga, ya. Masa yang ketiga ini mereka akan 80 tahun di 2027. Makanya kemudian Abu Ubaidah kemarin mengingatkan al-la'natu aqdus samin, ya. Jadi kutukan eh, apa 80 tahun, ya. Kutukan 80 tahun yang dihadapi oleh Israel. Nah, ini kita yakin itu ada disebutkan di dalam Al-Quran, ayat-ayat mengenai hal itu di dalam surat Al-Isra, teman-teman bisa dalami. Ada juga tafsir dari Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi terkait dengan surat Al-Isra ayat 120, kalau tidak saya lupa. Ya, itu juga menjelaskan terkait dengan hal itu, ya. Dan kemudian, ya, banyak, ya, bahkan orang-orang Yahudi sendiri mereka mengatakan, ya, ada namanya Yahudi dari golongan Naturi Karta, ya, yang mereka mengatakan bahwa orang Israel itu Allah perintahkan untuk tidak berkumpul di sebuah tempat, ya. Jadi mereka meyakini bahwa negara Israel itu adalah negara yang melanggar aturan Tuhan, ya, melanggar perintah, ya, Tuhan mereka, gitu ya. Jadi kalau mereka berkumpul pasti mereka akan dihancurkan. Nah, ini yang kemudian akan terjadi. Kita akan lihat dalam beberapa tahun yang ke depan akan terjadi perubahan yang sangat drastis, ya. Dan ini Syekh Ahmad Yasin pernah ditanya makanya oleh seorang wartawan senior ketika itu, Syekh Ahmad Mansur, tahun 1999. Ya, ditanya, bagaimana pendapat kamu terkait dengan negara Israel? Kata Syekh Ahmad Yasin, negara Israel itu pasti akan hancur, ya, karena dia berdiri di atas, ya, pondasi kezoliman dan penindasan, ya. Kemudian dia bilang, ya, menurut saya Israel itu akan hancur di 2027, ya, karena Israel itu berdiri 1428, ya. Maka di 2027 atau 2028, ya, Israel itu kata dia sudah tidak ada. Ditanya, dari mana Anda bisa meyakini hal ini? Dari Al-Quran tadi, ya. Ya, kemudian ketika ditanya, bukankah orang, ya, Israel itu kuat? Kemudian beliau mengutip dari surat Al-Hasyr, ya, mengenai bagaimana orang-orang Yahudi Bani Nazir itu kemudian bisa diusir, ya, dari kampungnya sendiri, ya, dengan baca ayat ma dhanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum, ya, minallah. Ya, kalian tidak mengira, ya, Rasulullah juga tidak mengira kalau Bani Nazir itu kemudian akan keluar dari benteng-benteng mereka. Karena mereka mengira kalau benteng-benteng itu kuat, ya, dan tidak bisa dibobol. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah mendatangkan kepada mereka dari hal-hal yang tidak disangka oleh mereka. Yukhribuna buyutuhum biaidihim wa aidil mu'minin. Maka setelah itu mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman. Fa'tabiru ya ul absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Kita yakin janji dalam Al-Quran itu pasti akan terjadi. Dan saya yakin orang-orang di Gaza juga mereka meyakini hal ini. Ya, baik, saya kira itu, ya. Baik, terima kasih Bapak. Bang Rian, apakah terjawab? Menjawab sekali, jelas sekali. Makasih Pak Ali, makasih Nafis.
Oke, mantap sekali. Oke, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah selesai. Oke, Bapak, ini kita akan ada penyerahan sertifikat. Oh iya. Eh, oke, mungkin jeng jeng. Bentar ya Pak, lagi loading ini. Nah, ini dia muncul. 3, 2, 1. Oke. Ini Bapak, sertifikat untuk Bapak selaku pemateri pada kegiatan Karesek Talk pada sore hari ini. Oke. Nah, mungkin udah ya ini. Ya, Eh, udah ya. Dah, oke, mantap. Oke. Baik, sudah tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung acara. Sekali lagi, Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Ya, Bapak atas materinya gitu. Semoga berkah dan tentunya bermanfaat gitu untuk kita semua gitu. Nah, lalu kami juga ucapkan terima kasih kepada dosen, tenaga pendidik, dan juga teman-teman peserta yang telah hadir pada Karesek Talk pada sore hari ini. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan atau baik itu kata atau penyampaian. Nah, saya Nafis Ataya dari Action 59 selaku MC pada kegiatan Karesek Talk sore hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mau mengingatkan untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak. Ya, saya pamit ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.